Kasus ledakan di SMA N72 Jakarta terus menyita perhatian publik. Setelah rekaman CCTV memperlihatkan momen terduga pelaku berinisial F diantar oleh sang ayah menggunakan sepeda motor menuju sekolah pada Jumat pagi 7 November 2025. Dalam rekaman itu, F tampak membawa tas ransel merah tebal dan tas jinjing kecil yang ia pangku selama perjalanan. Sosok ayahnya terlihat mengenakan baju kuning ketika mengantar anaknya hingga ke gerbang sekolah. Rekaman yang kini menjadi bukti penting penyidik tersebut viral di media sosial dan memunculkan spekulasi bahwa tas jinjing yang dibawa F berisi bahan peledak yang memicu insiden di sekolah tersebut. Dari hasil penelusuran, F diketahui tinggal bersama ayahnya di rumah majikan tempat sang ayah bekerja sebagai juru masak UMKM kuliner. Warga sekitar mengenalnya sebagai anak pendiam dan tertutup yang jarang bergaul. Pasca insiden, tim gabungan dari kepolisian, Densus 88 dan Puslab 4 Mabes Polri langsung menggeledah rumah mereka dan menemukan sejumlah barang yang diduga memiliki kesesuaian dengan bahan peledak di lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih mendalami motif serta kondisi psikologis F untuk mengungkap latar belakang peristiwa yang mengejutkan publik ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman, baru kemarin banget ada ledakan di dalam Masjid SMA 72 Jakarta saat para siswa sedang melaksanakan sholat Jumat. Sebanyak 55 korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Parahnya terduga pelaku adalah salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Masih dicari tahu lebih lanjut identitas terduga pelaku, kenapa dia melakukan hal tersebut, karena memang terduga pelaku saat ini menjalani perawatan. Tapi menurut salah satu siswa yang mengaku pernah mendengar, diduga terduga pelaku ini sering menerima perundungan atau bully dari teman-teman sekelasnya. Namun sekali lagi ini masih harus dikonfirmasi kembali. Jadi ada 1 kali dentuman keras di dalam masjid saat sedang khutbah sholat Jumat. Terus ada 2 dentuman lainnya kembali. Kenapa? Apa maksudnya ini? Ini kasus yang harus kita kawal karena sangat membahayakan nyawa para murid yang ada di sana. Dan para korban harus mendapatkan pertanggungjawaban, teman-teman. Hebat si anak ini, dia bukan orang sembarangan. Nulis di senjatanya Natural Selection, Brandon Tahan sampai 14 Woods. Kayak mau bilang ke dunia, lihat, gue beda, gue paham yang kalian gak ngerti. Tulisan itu bukan sembarangan. Coretan Natural Selection, ide dari teori yang dipelintir jadi pembenaran buat menghapus yang lemah. Pertentaran dan basemen, pembunuh massa yang aku berjuang atas nama ras. 14 Woods, semua yang ekstremis yang nyebar kebencian di balik kata kebanggaan. Lucunya, yang dia banggakan justru nunjukin sisi paling rapuh dari dirinya. Dia mau terlihat kuat padahal sedang minta tolong, mau dianggap cerdas padahal sedang tersesat. Dan kalau dunia pendidikan cuma sibuk ngatur nilai tanpa ngerti isi kepala muridnya, maka sekolah bisa jadi tempat paling sunyi buat anak yang teriak dalam diam. Sampai akhirnya, suara meledak jadi berita. Update terbaru soal ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ternyata terduga pelaku adalah siswa sekolah itu sendiri, umurnya baru 17 tahun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo udah konfirmasi pelaku merupakan siswa kelas 12 IPS di SMA N72. Beberapa teman sekolahnya bilang dia dikenal pendiam dan pernah jadi korban bullying. Bahkan ada yang bilang dia suka nonton video gore, video kekerasan ekstrim di internet. Salah satu saksi, siswa bernama K, cerita kalau si pelaku sempat 2 kali nanya soal acara puncak bulan bahasa di sekolah yang dijadwalkan tanggal 10 November nanti. Tapi waktu itu nggak ada yang curiga apa-apa. Ledakan sendiri terjadi Jumat 7 November 2025 sekitar jam 12 siang. Saat itu lagi khutbah sholat Jumat di masjid sekolah. Beberapa siswa bilang ada 3 dentuman, 1 di dalam masjid dan 2 di sekitar area masjid. Ledakan paling besar dari tengah masjid dan di situ juga banyak korban yang lagi sholat. Total ada puluhan korban luka yang langsung dibawa ke rumah sakit Ihsan Jakarta dan
dan rumah sakit TRC. Polisi masih nyelidikin bahan peledak dan motif pastinya. Yang jelas ini tragedi yang harusnya bikin kita semua sadar kalau bullying itu bukan hal sepele. Dan buat semua siswa, tolong jangan jadikan orang lain bahan ejekan. Lu nggak akan pernah tahu seberapa berat hidup yang dia jalani. Terutama buat guru, orang tua, dan kita semua. Yuk lebih peka sama anak-anak di sekitar kita. Jangan sampai kejadian kayak gini keulang lagi. Turut berduka cita atas insiden ledakan di SMA 72. Semoga para korban cepat diberikan kepulihan seperti sedia kala. Ironinya, motif peledakan oleh pelaku itu salah satu alasannya adalah karena pelaku itu korban bullying. Dan itu masih belum dipastikan karena masih dalam tahap penyelidikan oleh polisi. Yang digarisbesari di sini, kalau memang betul pelakunya itu adalah salah satu korban bully dan motifnya itu adalah balas dendam karena sering dibully, ini miris sih. Kenapa sampai gue bilang miris? Jadi itu kesannya kita kayak tidak bisa membenarkan tindakan pelaku, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan tindakan pelaku. Kenapa bisa bilang kita tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membenarkan sikap pelaku? Pertama, bullying itu memang sakit, dibully itu memang sakit. Gue salah satu korban bullying, dan itu bullyingnya pun gak parah-parah banget, itu pun gue sakit hati. Apalagi yang bullyingnya sampai parah-parah banget, itu bener-bener karena kita gak bisa samain semua mental orang di dunia ini ya, karena setiap orang punya mental berbeda-beda. Ada yang cuman dikatain fisiknya sudah menganggap itu bully, ada juga yang dikatain fisiknya ya masih sans aja gitu Kak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan karena mental orang itu beda-beda. Dan kenapa kita juga tidak bisa membenarkan perilaku siswa tersebut, pelaku tersebut, karena di dalam masjid itu ada banyak orang yang bukan pelaku gitu. Mereka yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan jadi korban karena sang pelaku ini sudah tertutup pikiran serta hati nuraninya dengan dendam. That's why mengapa mengapa sih? Sorry. Maksudnya mengapa kita tidak bisa juga membenarkan perilaku pelaku gitu? Karena yang dia lakukan itu melukai banyak orang yang tidak bersalah. Tapi semua motif pelaku segala macam sampai sekarang masih didalami sama pihak kepolisian, dan semoga benar-benar bisa terungkap. Kalaupun misalkan benar pelaku tersebut adalah korban bully dan motifnya adalah balas dendam, ini harus jadi perhatian khusus oleh pemerintah. Betapa parahnya bullying di Indonesia. Ini harus jadi satu garis besar yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Karena ini sudah bukan main-main lagi. Anak SMA sudah bisa berpikiran untuk meledakkan suatu tempat, merakit bom, itu sudah tidak bisa dianggap remeh. Jadi apapun itu, semoga motifnya cepat ketemu, bisa tahu kenapa semua ini terjadi, dan semoga para korban cepat sembuh seperti sedia kala, dan semoga tidak menimbulkan trauma yang mendalam ya, karena gue yakin pasti korban-korban ada trauma tersendiri. Semoga semuanya cepat sembuh seperti sedia kala. Ini opini gue aja ya guys. 8 orang luka akibat ledakan di Masjid Seman 72 Jakarta. Ini berita satu, kenapa fotonya sampai separah ini ya? Ya, tapi namanya juga media ya, pasti harus kelihatannya wah gitu loh. Jadi kemarin terjadi ledakan di Masjid Seman 72 ya, dan setelah diselidiki ada dugaan ya pelaku ledakan itu adalah korban bullying. Dan dari ledakan ini untungnya tidak ada korban jiwa sama sekali ya, tapi cuma ada 8 orang luka akibat ledakan ini dan masih dirawat secara intensif. Dan saksi mengatakan ada bom rakitan di SMAN 72 diduga dibawa siswa yang sering dibully untuk balas dendam. Ngeri nggak tuh? Yang jadi pertanyaan di sini, gimana cara siswa ini merakit bomnya gitu loh? Gimana cara siswa ini merakit bahan peledaknya? Belajar dari mana? Itu yang pertama. Saya menduga siswa ini balas dendam dan ingin bunuh diri. Tadi saya lihat ada 3 jenis bom dan hanya 2 yang meledak. Saya di selasar masjid dan
tidak terkena baju saya kotor karena menolong teman. Kami tidak ikut kegiatan di pagi hari, semua bubar dan 17 siswa terluka. Kalau sampai ini benar pelakunya adalah korban bullying, ini sih kayak udah sering terjadi lagi ya. Dan menurut gua ya, dari pihak sekolah, kampus kayaknya harus ada apa ya, kayak penyuluhan atau enggak seminar-seminar yang membahas tentang bullying deh ya. Apa itu tindakan bullying? Karena mungkin orang-orang yang suka ngebully itu kagak sadar kalau dia itu lagi melakukan pembulian. Jadi harus diedukasi lagi supaya orang-orang itu sadar, oh tindakan itu tidak boleh dilakukan loh, akibatnya begini loh. Dan dibukalah satu apa ya, kayak hotline gitu untuk korban bully yang ada di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Jika ada terjadi pembulian atau enggak kamu merasa dibully, bisa hubungi ke siapa. Jadi harus ada kayak orang yang menampung unek-unek si korban bully ini gitu loh. Karena menurut gue ini udah sangat amat penting ya. Udah berkali-kali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu terjadi karena akibat bullying. Mungkin kalau dulu zaman-zaman gue SD, kayak bullying itu adalah kayak hal yang biasa gitu loh. Dan orang-orang belum terlalu teredukasi tentang apa itu bullying. Kalau sekarang hanya ada edukasi di sosial media. Tapi harusnya sebagai badan usaha ataupun badan pendidikan seperti sekolah dan kampus, itu tuh wajib tuh kasih tahu penyuluhan tentang apa itu bullying, ya kan? Serta memberikan nomor hotline ataupun orang seperti guru BK, guru BP gitu-gitu untuk jadi tempat curhat orang yang jadi korban bully itu. Jadi bisa ditangani sebelum ada kejadian yang aneh-aneh, entah bundir, entah kayak begini gitu loh. Karena bullying itu tuh bener-bener parah ya, efeknya tuh bener-bener parah dan itu bisa seumur hidup. Jadi menurut gue ini adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk dibahas secara terus-menerus di sekolah maupun di kampus maupun di tempat kerja, dan harus ada orang yang bisa jadi pendengar saat bullying dan memberikan solusi ya.